Kok di gereja ini banyak patungnya? Patung ini fungsinya untuk apa ya? Itu ada frater. Coba tanya dulu ya. Frater, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Gimana? Frater, boleh duduk nggak? Frater? Ngomong. Mari. Frater, saya bingung. Frater, saya mau tanya, kok di gereja ini banyak patungnya, Frater? Patung? Ini? Maksudnya patung-patung ini? Iya. Oh, sebenarnya pertanyaan itu menarik sih. Karena patung-patung itu sebagai sarana untuk memperdalam iman kita. Sebenarnya patung-patung itu adalah gambaran yang tak terlihat dari yang ilahi. Ilahi itu menyentuh Yesus itu. Seperti itu sebenarnya. Dan pertanyaan itu sungguh bagus sih, karena banyak orang sekarang yang masih melihat patung itu sebagai tanda berhala juga sih. Kayaknya menarik pertanyaanmu nih. Dan jawabannya tunggu ya, nanti kita selesaikan di ruang khusus ya. Halo Sobat Muda, baik lagi nih bersama Bina Bincang Musik bersama Frater MSF. Ya, tadi ada satu hari nih yang tanya ke kita nih. Oh ya? Coba tadi ada yang nanya sih. Iya, tanya ini tentang patung nggak sih? Patung-patung. Oh, tentang patung ya? Nah, jadi pada kesempatan kali ini para Frater MSF, saya Frater Mario dan saya Frater Evan MSF. Saya Frater Iren MSF. Kami sedang berbicara nih mengenai membahas tentang patung. Sebenarnya patung itu punya makna apa sih? Ya. Punya makna apa sih di dalam gereja Katolik? Apakah hanya sebatas dekorasi atau kita menyembah patung malah? Nah, kita mau bahas nih. Nah, gimana Frater berkaitan dengan patung ini? Menurut Frater, apa sih makna patung? Oke. Sendiri. Frater Mario, ini kan katekesi untuk anak muda ya. Iya. Saya kira ini pertanyaan sangat menarik. Tentu saja gereja memandang patung sebagai pengingat akan kasih Tuhan dan teladan hidup para kudus. Jadi mereka itu bukan untuk disembah, tetapi melainkan dihormati. Karena patung itu sendiri kan menghadirkan mereka yang lebih besar dari sekedar bentuk fisik itu. Bahkan di Konsil Nika yang kedua pada abad ke-8 itu gereja memandang gambar kudus atau patung Yesus, Bunda Maria itu atau teladan hidup para kudus itu sendiri membawa kita pada kedekatan relasi dengan Allah itu sendiri. Gitu. Intinya bahwa patung itu membantu kita sarana gitu untuk menuju ke yang ilahi gitu kan. Begitu berarti. Itu teman-teman. Sobat Muda, jadi kata Frater Evan dan berdasarkan sejarah perkembangannya memang seperti itu perkembangan patung atau makna gambar-gambar yang ada di gereja Katolik supaya kita tuh bisa lebih memaknai sesuatu yang nggak bisa kita lihat, khususnya Tuhan Yesus. Misalkan Yesus ini, coba Frater, menurut Frater Iren nih, gimana Frater mengenai patung ini nih? Ini kan Yesus Tuhan kita yang nggak bisa kita lihat, bisa kita maknai seperti Yesus yang seperti ini gitu. Iya, menarik itu teman-teman. Karena begini, kita tuh patung Yesus. Ini kan patungnya Yesus nih. Tentunya kita tidak menyembah ini kan bentuk fisik luarnya, tetapi kedalaman, artinya bahwa kepribadiannya Yesus itu sendiri. Dan menarik sekali tuh, saya tuh dalam ini salah satu mata kuliah saya tertarik dengan salah satu tokoh pemikir dari Suriah, sekarang negara Suriah, dari Damaskus. Namanya itu Yohanes. Jadi biasa dikenal Yohanes dari Damaskus. Pendapatnya Teolog ya tadi. Iya, teolog. Dia tuh teolog. Teolog menarik. Dia mengatakan begini. Yesus itu kan pasti teman-teman muda tahu kan inkarnasi. Besok bulan depan kan ada hari Natal. Kan itu proses apa sih? Ya itu proses inkarnasi. Kelahiran Yesus. Kan Yesus yang tak kelihatan tuh
tak kelihatan, terus dia datang ke dunia menjadi kelihatan. Nah, dasarnya di situ. Dasarnya inkarnasi. Pokoknya patung-patung, misalnya patung-patung Yesus itu dasarnya itu tadi, bahwa Yesus yang dari tak kelihatan, pasti teman-teman udah tahu lah, yang dari tak kelihatan menjadi kelihatan. Itu menjadi dasarnya untuk patung-patung Yesus. Dan ini Yohanes ini Damaskus ini dia berkata begini, kalau seandainya Yesus yang dari tak kelihatan menjadi tak kelihatan, kenapa tidak kita menggambarkan wajah Yesus yang sudah kelihatan itu menjadi sarana untuk kita untuk berdoa, untuk memperdalam iman. Seperti itu sih, menarik. Apalagi kita sekarang kan yang udah nggak hidup bersama Yesus lagi kan di zaman sekarang. Udah bukan hidup di zamannya awal-awal dulu Yesus lahir, tapi kita udah jauh sekali dari tahun 1 sampai sekarang. Kita tahun 2024 ya, itu jauh banget kan? Sudah sekarang. Iya kan, jauh banget. Dari 2000 tahun lebih, dan kita nggak tahu bentuk Yesus yang asli seperti apa. Maka penggambaran patung ini sendiri sebenarnya baik, sangat baik, dan sungguh bermakna lah khususnya. Bukan hanya sebatas dekorasi. Karena tadi Frater Iren bilang ya, katanya patung ini kan nggak cuma kita menyembah patungnya itu sendiri, tapi lebih ke arah isinya, pribadi yang nampak, yang ada di dalamnya, kelihatan itu. Pribadi yang nampak yang ada di dalamnya. Sederhananya itu gini sih, kalau kita mau bahas mengenai patung apa tuh, sederhananya teman-teman muda tuh misalnya ada foto keluarga di rumah kan, itu kan, maksudnya kita kan nggak melihat foto itu sebagai untuk menyembah atau untuk apa gitu kan, tapi kita melihat di foto bersama kita dengan orang-orang terdekat gitu kan, di sana kan ada pengalaman mungkin, foto ini mengingatkan saya akan pengalaman ini dengan keluarga saya, dengan bapak saya, dengan ibu saya, atau dengan kakak adik kan, bisa sebagai kenangan dan harapan gitu sih. Dan intinya bahwa patung-patung itu semacam untuk sarana sih, sarana untuk memperdalam iman, sebenarnya seperti itu. Itu sederhananya untuk pastoralnya sih sebenarnya. Itu kalau bisa disederhanakan lah ya, itu seperti foto keluarga gitu kan, foto keluarga yang kita lihat, yang kita punya, pasti teman-teman juga punya lah di rumah foto keluarga. Iya kan? Ya. Masa nggak punya ya semua? Kan Frater Evan kan punya foto pacarnya di kamar. Berarti ada kata sendiri. Ini loh, sama halnya itu patung Buddha Maria itu kan, patung Buddha Maria itu kan menunjukkan sikap kerendahan hati, atau itu menggambarkan sikap kerendahan hati dari Buddha Maria. Atau Santo Fransiskus dari Assisi, kita semua tahu tuh. Oh iya betul. Menunjukkan sikap cintanya terhadap Allah, itu menunjukkan sikapnya. Dan juga saya kira mereka itu bukan sebagai yang kita untuk sembah-sembah, tapi atau juga bukan objek penyembahan dari kita, tapi mereka itu sebagai teladan iman. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menyembah menghormati patung itu, sebetulnya kita ini meneladani sikap mereka, meneladani sikap yang mereka perlihatkan kepada kita semua. Itu sebetulnya kita bukan menyembah patung, tapi untuk menghormati mereka, dan juga dari situ kita meneladani sikap yang mereka perlihatkan kepada kita. Atau ini loh, seperti Cyrillus dari Alexandria itu. Siapa tuh Cyrillus? Itu seorang pakar patristik loh, Teolog juga ya, dia seorang juga tokoh Katolik yang menarik pemikiran. Dia mengatakan bahwa Kristus yang menjadi manusia itu seperti membungkus dirinya menjadi daging yang dapat menderita demi kita. Itu jadi melihat patung Yesus yang tersalib adalah melihat pengorbanannya yang melampaui segala hal demi menebus kita. Jadi kalau Frater Iren, Frater Mario itu berhadapan dengan patung Yesus yang tersalib, harapannya kita sampai kepada misteri itu seperti pengorbanan Yesus. Harapannya ada refleksi kita sampai kepada pengorbanannya Yesus itu sendiri. Iya sih, sebenarnya sebagai pengingat akan iman kita, bahwa dalam agama kita kan agama Katolik kan, bukan kita tuh butuh figur-figur juga untuk membantu kita untuk lebih beriman kepada Kristus. Memang Kristus sebagai yang utama dan pertama gitu kan, tapi untuk mencapai ke sana kita butuh figur-figur seperti yang Frater Evan bilang tadi kan, menarik gitu. Jadi harapannya ini juga membuka cakrawala teman-teman ya, pemikiran teman-teman sobat muda yang ada di luar sana, baik
memaknai patung tuh tadi. Kalau ada yang nanya, mengapa sih orang Katolik menyembah patung gitu kan? Ya. Sebenarnya nggak menyembah patung, tapi kami tuh menghormati dan juga meneladani ya, sikap-sikap hidup yang tergambarkan melalui patung itu seperti itu. Katanya ada sebutannya ya, ada istilahnya Iya. juga sih. Kalau menyembah itu namanya latria, Iya. Nah, menghormati itu namanya dulia. Dulia ya itu dari bahasa bu, masa bahasa kayak dari lain. Itu, ya itu ada konsep-konsep tersendiri itulah untuk memaknai kata Iya. menyembah dan juga menghormati. Menghormati, betul. Menghormati tidak selalu dikaitkan dengan menyembah, ya kan? Kalau menyembah tentu kita perlu menghormati, tapi nggak bisa dua itu selalu disamakan dan dicampur adukan. Begitu sobat muda berkaitan dengan patung. Intinya Bapak apa? Patung tadi sebagai sarana. Untuk memperdalam iman kita kepada semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke, begitu sobat muda. Berkaitan dengan patung, jadi kita udah belajar bersama ya, bersama ketiga frater ini. Kita udah bincang asik banget ini, Asik. udah dinas banget. Dan harapannya semoga sobat muda setelah mendengar video ini dapat semakin beriman dan juga dapat semakin memaknai nih patung-patung yang ada di gereja Katolik, ya patung-patung Yesus, patung-patung keluarga kudus, dan juga santo-santa lainnya. Agar apa? Agar kita semakin dapat bertumbuh dan berkembang di dalam iman akan Yesus Kristus. Oke. Oke, sobat muda, terima kasih sudah menonton dan juga menikmati dan juga menyaksikan perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan see you next time. video. Oke. Next time, Thank you. Apa? Next video. Next video. Oh, next video. Oke. Oke, bye.